Lukanya dijahit dengan baik. Aku cuma tunjukin sekali. Langsung bisa semua. Mingan, terima kasih atas serumnya. Dia bisa dalam bahaya banget. Anran. Jangan sentuh dia. Udah bangun. Hati-hati. Bukan anak bermasalah yang diambil Pahi ini? Nggak nyangka. Kamu jadi gubernur. Tapi sifatmu masih sama. Sebagai dokter aku saranin. Jangan sering marah. Nanti malah demam malamnya. Studio Anran selalu elegan. Nggak cocok buat pemulihanmu. Aku suami Anran. Studio Anran ya studioku. Dengan Anran yang jagain. Aku bakal cepat sembuh. Yang nggak perlu silakan pergi. Yang nyelamatin kamu, Mingan. Nggak usah terima kasih. Tapi Hi Lian Zheng. Sekarang kamu udah nikah sama Anran. Kamu harus baik-baik sama dia. Dia udah kecapean. Menyelamatkan kamu. Nggak kasihan sama dia? Mingan, terima kasih untuk hari ini. Kenapa nggak pulang dulu? Nanti aku yang datang. Sama mampir ke orang tuamu. Jangan pergi. Soalnya kamu susah juga. Nanti aku yang datang. Luka gubernur. Perlu perawatan lanjutan. Aku juga bawa. Oleh-oleh dari Inggris. Letnan Li antar dia keluar. Pak Chu. Sini. Anran. Nanti aku hubungi. Oke. Apia yang baik. Apa yang kamu lakukan? Air mata jatuh. Hanya pasir di mataku. Mingan benar. Kembali ke tempatmu. Tempat ini tidak cocok untuk pemulihan. Aku kebetulan menyelamatkanmu. Jangan berpikir aku sangat peduli padamu. Heli Anzeng. Demam lagi. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa tidak ada seorang pun di kota mungkin memiliki obat untuk menyelamatkan gubernur? Aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku, Tuan. Tuan. Aku tidak akan berani lagi. Sepertinya telingamu tidak berfungsi. Maafkan aku. Rongyin. Bunuh dia. Rongyin. Jangan mengecewakanku lagi lain kali. Kamu adil dalam hadiah dan hukuman. Mengapa kamu menyelamatkanku kali ini? Untuk mendorongmu bekerja lebih keras tentu saja. Temukan sekelompok orang lain. Sepertinya gubernur kita menghadapi banyak tantangan. Apa yang salah?
Masih merasa tidak enak badan. Ibu-ibu, tidak apa-apa. Anran. Anran jangan pergi, aku di sini. Anran, tetap tenang. Berhenti, tetap tenang. Anran. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Anran, jangan khawatir. Jangan takut. Anran. Jangan takut, Anran. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. He Zheng. Dibandingkan membencimu, aku lebih takut kehilanganmu. Anran. Kamu bangun, bagaimana perasaanmu? Apakah ini cara kamu memperlakukan pasien? Aku lapar, aku mau makan. Kamu mau apa? Silakan. Ya. Bisakah kamu ingat? Ketika kamu sakit sebelumnya, kamu tidak mau makan? Kamu hanya makan kue bunga plum yang aku buat. Kamu boleh pergi sekarang. Hanya kamu yang suka asin. Ini tidak terlalu terendam, dan mungkin terasa sedikit asam. Tidak apa-apa, aku menikmatinya. Aku pasien, beri aku makan. Enak tidak? Enak. Makan satu lagi. Apakah kamu benar-benar percaya rasanya enak? Memang tidak apa-apa. Cantik sekali. Gubernur, ada yang lain yang kamu butuhkan? Kamu boleh pergi sekarang. Ngomong-ngomong, Letnan Li akan membawamu ke suatu tempat. Kemana?
untuk mengunjungi ayahmu. Ayah, Anran, ayah, kenapa kamu dipukuli? Duduk, siapa yang melakukan ini? Apakah Heli Anseng? tidak sama sekali. His Heng bukan yang melakukannya. His Heng adalah yang menyelamatkanku. Situasinya mendesak. Dengar. Ada seorang pria bernama Liang. Dia yang menyiapkan tugas bandit untukku secara diam-diam. Ayah tenang saja. Aku pasti akan menemukannya. Oke, Ngomong-ngomong ayah, Ming En sudah kembali. Kita punya satu orang lagi untuk membantu kita. aku selalu jujur. Dan pemilik bisnis yang jujur. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Satu-satunya kesalahan. Percaya pada orang yang salah. Ini karma-karma. Ayah, selama kita melakukan hal yang benar, nama Anda akan dibersihkan. Bagaimana denganmu? Apakah His Heng menyulitkanmu? Ini semua kesalahanku. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Dia masih menginginkan tambang emas. Kalian berdua adalah saudara kandung. Bagaimana bisa kalian menikah? Ini benar-benar konyol. Ayah, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Mengapa selir Liang menghabisi nyawanya sendiri? Kakak berpikir ini ada hubungannya denganmu. Wanita ini berbalik melawan keluarga He. Dia merugikan kita. His Heng datang untuk membalas dendam pada kita. Kamu harus percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Ngomong-ngomong ayah, aku telah menemukan mahar yang kau berikan padaku. Bagus, jangan khawatir. Aku akan menggunakannya dengan baik. Aku akan melindungimu. Bagus. Heng, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak memanggilku? Terima kasih atas pidatonya, yang kamu serahkan padaku beberapa hari lalu. Dan untuk hadiah kecilnya. Tang, busana kamu cukup unik. Kamu punya anggur untukku. Apa gunanya pergi? Bukankah aku sudah menghabiskan anggur berhargamu beberapa hari yang lalu? Jadi aku membeli 2 botol anggur impor. Ngomong-ngomong, datanglah ke rumahku suatu hari. Lihatlah rumah baruku. Eheng. Belum pernah mendengarku tampilkan? Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu untukmu? Bagus. Aku siap mendengarkan. Lihat garis ini di sini. Mewakili identitas Tang Mu. Ayo pergi. Aku akan mengajarmu.
Halo. Anda pasti Nona He yang baru saja menikah dengan Sheng. Aku Heli An, ayah angkat Sheng. Zhao Zhiqian. Senang bertemu denganmu. Nona He. Aku sudah lama ingin menikmati obrolan yang menyenangkan denganmu. Anran. Anran. Heli An Zheng. Kau akhirnya kembali. Anran. Siapa yang melakukannya? Gubernur komandan yang melakukannya. Dia membuatnya menandatangani surat cerai dan menyerahkan peta tambang emas. Dia bilang tidak. Dia bilang dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Kecuali kamu yang meminta cerai. Komandan marah dan menghukumnya. Di mana komandan? Dia sudah kembali. Anran. Aku akan mencari Zhao Zhiqian. Dia tidak seharusnya menderita secara tidak adil. Hi Anran sudah menikah denganku. Siapapun yang menyakitinya berarti menyakitiku. Bahkan jika itu kamu ayah. Apakah kamu benar-benar meragukanku? Untuk seorang wanita. Dia hampir membuatmu terbunuh dengan racun. Tapi kamu tetap membelanya seperti ini. Lakukan apa saja yang kamu mau padaku. Jika kamu mengincar tambang emas, aku akan membantu. Tapi kamu tidak bisa menyakiti Hi Anran. Dia adalah wanita yang paling kucintai. Heli An Zheng. Berani-beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Jika kamu menyakitinya lagi, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Siapa yang menyuruhmu mengobati sendiri? Jangan memaksakan diri, jika tidak perlu. Yang ada di pikiranku sekarang adalah, bagaimana menyembuhkan lukamu. Aku tidak punya pikiran lain. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Jika itu menyakitkan, jangan ragu untuk menangis. Maafkan aku. Aku gagal menjagamu. Apakah dia memperlakukanmu seperti ini juga? Aku beruntung. Aku sudah beberapa kali berjuang keluar dari kematian. Dia melihat nilainya, dan menjadikanku sebagai anak angkatnya. Tapi aku tahu, sekali aku tidak berguna lagi, dia akan membuangku begitu saja. Jadi aku berjuang untuk posisi gubernur. Untuk memastikan tidak ada yang bisa mengkhianatiku dengan mudah. Selama ini, kamu menghadapi banyak tantangan. Banyak yang berjuang untuk bertahan hidup. Aku beruntung. Beberapa hari ini, tidur nyenyak dan sembuhlah. Heli dan Zheng. Bisakah aku meminta bantuanmu untuk menyelidiki seseorang bernama Liang? Ayahku memberitahuku. Dia mengatur pekerjaan bandit untuk keluarga He. Aku sedang mengerjakannya sekarang. Jangan khawatir. Jaga dirimu sendiri. Serahkan sisanya padaku.
Tidurlah. Kamu pernah menjagaku seperti ini juga. Saat itu aku percaya itu akan bertahan selamanya. Berikan yang paling mendesak dulu. Urutkan sisanya berdasarkan prioritas. Aku akan menanganinya satu persatu. Gubernur, kamu hampir tidak tidur selama beberapa hari. Merawat Nyonya. Dan kamu masih terluka. Lukaku sudah sembuh total. Pergi dan selidiki. Koneksi Tang. Dia membangun dirinya. Di dunia hitam dan putih. Yang menunjukkan kemampuannya yang kuat. Tapi aku masih khawatir. Orang lain bisa memanfaatkannya. Ada kabar tentang Liang. Ya, Gubernur. Pembunuh yang menyerang Nyonya terkait dengannya. Seperti yang dipikirkan Yang Mulia Li yang menyewa mereka. Dia juga membeli semua penawarnya. Sayangnya ketika kami menemukannya, dia sudah mati. Saya rasa mungkin. Catatan. Tidak perlu menebak. Masalahnya mungkin terkait dengan ayah angkat saya. Tetap ikuti jejak ini. Jaga kerahasiaannya. Juga. Apakah kamu sudah menyiapkan barang-barang yang saya minta tepat waktu? Ya. Kamu bisa pergi sekarang. Petugas Li, mengapa kamu harus menangani cucian? Kamu salah paham. Gubernur menyiapkan ini untuk para pengungsi. Belakangan ini sering turun salju. Dia khawatir ada yang mati kedinginan. Jadi dia menyiapkan pakaian kapas ini dan mengamankan tempat perlindungan darurat. Ini hanya sampel. Ini dibuat dengan kapas tebal. Jika semua pengungsi di kota ini termasuk, apakah keluarga Heli sanggup melakukannya? Tidak bisa. Itu sebabnya dia terus memperbaiki segalanya. Dia masih sama seperti dulu. Menanggung segalanya sendiri. Kali ini, saya harus membantunya. Tidak ada yang melayani di istana. Membiarkanmu seorang pasien merawatku. Terima kasih atas perawatanmu beberapa hari ini. Saya merasa jauh lebih baik. Saya ingin membahas sesuatu denganmu. Apa itu? Orang yang menjalankan pabrik kapas ini telah mengenal ayah saya selama bertahun-tahun. Dia jujur dan biayanya masuk akal. Tapi kejujurannya telah membuat banyak orang kesal. Bisnisnya sulit. Jika kamu membutuhkan apapun, kamu bisa menghubunginya. Jin Lehong, biar aku yang bayar. Aku yang urus. Kamu mau aku hidup dari uangmu? Jangan bercanda. Aku takut kamu akan menghabiskan harta keluarga. Baiklah. Besok ikut aku ketemu beberapa wartawan. Kenapa? Untuk memperbaiki reputasi gubernur. Dan berkolaborasi dengan anggota serikat dagang. Oke. Tapi aku punya syarat. Aku juga ingin membantu kasus ayahku. Contohnya, apalagi yang bisa kita selidiki? Maksud kamu apa? Letnan Li bilang, Li yang membeli semua serum bisa ular. Menyimpan serum-serum ini memerlukan gudang khusus. Jadi dia pasti punya mitra terpercaya. Mari kita lihat cepat, gudang mana yang memenuhi syarat ini. Itu saja yang kita butuhkan. Seperti yang diharapkan kamu sangat pintar. Heli Anzeng, Tang. Apa yang membawamu ke sini? Aku ada waktu. Jadi aku datang mengunjungimu. Oke. Sedikit hadiah. Jadi ini istrimu?
Itu Tang yang selalu kamu sebutkan. Dia sangat tampan. Lebih menarik daripada kamu. Sering bicarakan? Untung kamu memuji Tang. Aku sama sekali tidak marah. Aku senang, dia sering bicara tentang aku. Tang ini istriku. Hi Anran, Hai, aku Hi Anran. kamu pasangan Zheng. Aku akan tetap di tempatku. Maaf. Anran. Pergi temui Letnan Li. Bahas apa yang baru saja terjadi. Tang dan aku perlu bicara lebih banyak. Sudah mengerti. Tang, kemarilah. Tempat tinggalmu benar-benar megah. Layak dengan statusmu sebagai penguasa kota. Jika kau mau, kau boleh masuk. Aku lebih suka tempat yang tenang. Zheng, jaga dirimu dulu. Kau lihat, terjebak dalam pekerjaan akhir-akhir ini. Aku lupa membuka teatermu. Haruskah aku membukanya untukmu sekarang? Biarkan tetap tertutup untuk sementara. Tidak sering aku punya waktu untuk bersantai. Aku bisa melakukan hal-hal yang kusukai. Eheng. Jangan khawatir tentangku. Sudah mengerti. Selama kau suka seseorang, ambilkan aku 2 kendi anggur yang bagus. Tang dan aku akan minum sedikit. Ayo. Tang. Kau lihat. Aku sekarang memerintah kota. Kau menjalankan teater. Kita berdua hidup dengan nyaman. Tapi siapa yang menyangka? Di masa itu kita berada di pelabuhan. Mencari sisa-sisa makanan. Tidur di bawah langit terbuka. Berjuang dalam kesulitan. Tapi bagiku, waktu itu tidak begitu keras. Sebenarnya, aku masih merindukannya sangat dalam. Kau merindukannya tentu saja. Aku yang membawakanmu makanan. Kenapa aku merindukannya? Bukan hanya kita, tapi karena emosi itu lebih nyata. Kita tetap muda. Percaya bahwa tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Selama kita saling mendukung. Harapan tidak pernah pudar. Tapi orang harus tumbuh. Lihat bagaimana kau sekarang. Kau telah tumbuh begitu banyak, sehingga aku terkesan. Dulu aku sangat sederhana. Dan kamu juga polos. Hanya saja semua orang tumbuh dewasa. Semakin tua kita, semakin sulit menghadapi masalah. Itulah mengapa orang mulai merindukan masa lalu. Jika kita bisa kembali, apakah akan lebih baik? Eheng. Jika kamu bisa memilih lagi, apakah kamu akan kembali bersamaku? Lihat dirimu. Masih menangis seperti anak kecil. Ayo. Tang. Dimanapun dan kapanpun. Memiliki kamu. Dan Anran. Sudah cukup. Semoga kita bertiga mendapatkan semua yang kita inginkan. Dan semuanya baik-baik saja. Bahkan jika itu hanya mimpi. Mari kita buat lebih indah. Mimpi yang lebih baik.
Kalian memiliki ikatan yang kuat. Terima kasih telah setuju dengan wawancara kami. Ada kabar tentang masalah dalam pernikahan kalian. Bagaimana perasaan kalian tentang itu? Itu hanya rumor tanpa dasar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mari kita perhatikan kesejahteraan rakyat. Aku dan Anran siap memimpin dunia bisnis. Fokus pada kebutuhan rakyat. Sayang, bagaimana menurutmu? Gubernur dan aku bersatu. Perceraian bukanlah pilihan. Orang bilang kalian dulu saudara. Apakah menikah melanggar etika? Rumor mengatakan kasus perampok adalah ulah kalian. Untuk mengintimidasi Tuan He. Pernikahan kalian hanya cara untuk mengambil alih aset keluarga He. Orang bilang gubernur terlalu keras. Dan memiliki reputasi panglima perang yang kejam. Sayang, masalah ini. Bukankah lebih baik jika kamu menjelaskan? Jangan lupa, He Molin masih di penjara. Kamu sendiri yang membawa mereka ke sini. Kamu benar-benar mengubur dirimu sendiri. Hanya mereka yang benar-benar mengerti gubernur. Bisa mengerti. Seperti apa dia sebenarnya. Setiap kali aku dalam bahaya, dia selalu yang pertama menemukanku, menjagaku aman, dan menyelamatkanku. Dia juga gubernur kota Luan. Meskipun caranya keras, tinjunya hanya ditujukan kepada yang jahat. Punggungnya adalah untuk rakyat kota Luan. Meskipun kita tidak setuju mengenai masalah bandit, aku percaya dia hanya peduli mencari kebenaran. Bagi mereka yang mempertanyakan hubungan saudara kita, dulu aku pergi bersama ibuku ke keluarga He. Dialah yang menjagaku dari para pengganggu. Dialah juga yang menjadi penyelamatku. Kakak, aku sudah mengirim Arang ke kamar Selir Liang. Jangan khawatir. Gubernur dulunya adalah saudara tiriku, dan dia adalah orang yang sangat penting dalam hidupku. Saat itu dia hati-hati dan rendah hati. Tapi untukku, dia menjadi pria paling berani di dunia. Menjagaku dari bahaya. Melindungiku dari badai. Perhatian seperti ini adalah hadiah yang tidak bisa diberikan orang lain. Jadi selama 5 tahun terakhir, aku bekerja keras. Hanya untuk menemukannya. Untuk memberitahunya. Baik 5 tahun lalu, atau 5 tahun kemudian. Aku mengaguminya. Bisakah kamu berdiri untuk foto? Sayang. Bisakah kamu bergerak sedikit lebih dekat? Ming-an, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang akan berkunjung? Aku bawakan hadiah untukmu. Yang pasti kamu suka. Orang itu benar-benar menginginkan Anran. Ini desain baru dari desainer Inggris. Kamu terlihat cantik memakainya. Ini terlalu mewah. Istriku sudah punya perhiasan favoritnya. Mr. Chu, tolong berikan kepada orang lain. Aku bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Bagaimana dengan kebutuhan spiritual? Anran dan aku tumbuh bersama. Sejak kecil, kita suka buku yang sama. Bagaimana denganmu? Satu-satunya yang bisa bersamaku selamanya adalah Ming-an. Edisi kolektor.
Kamu. Hi Anran. Kamu adalah pasanganku. Kamu ditakdirkan untuk selalu di sampingku. Heli Ansheng. Mr. Chu, mau lanjut nonton? Ini kesenangan sehari-hari. Antara Anran dan aku. Helian Zhang. Dan kamu. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan seperti itu. Helian Zhang. Jangan pernah memikirkannya. Memalukan. Itu saudarimu. Terus? Anran. Lepaskan, kita sudah menikah. Kita didik Durkin untuk bersama selamanya. Lepaskan aku. Petugas Lee. Antar dia keluar. Mr. Chu lewat sini. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Mingan aku. Heli Anzheng, haruskah kamu mempermalukanku di depan semua orang? Memalukan? Anranhi, jika kamu pikir ini memalukan, itu terlalu lunak. Lepaskan aku. Dengar. Itu tidak harus kamu. Letnan Lee undang Nona Wen. Staf sedang libur hari ini. Anran akan melayani sendiri. Bukannya kamu bilang tidak ada lagi perjodohan? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Jika kamu ingin ayahmu merasa tenang di penjara, kamu harus bertindak benar. Maaf membuatmu menunggu. Silakan duduk. Kunjunganmu sangat menghormati. Ini layak ditunggu. Teh segar baru saja tiba. Mau mencicipinya? Sajikan tehnya. Jika itu perintahmu, dan itu membuatmu senang, maka aku akan patuh. Gubernur, siapa wanita ini? Dia tidak penting. Kamu bisa memintanya untuk menangani tugas apapun. Hari ini bertemu denganmu. Aku khusus membuatkan gaun. Bagaimana cocoknya dengan aku? Gan apapun. Terlihat bagus pada dirimu. Tapi aku pikir ada yang kurang. Gaun yang dipakai wanita ini cocok sekali dengan aku. Jika kamu suka, dia bisa melepasnya. Lepaskan. Aku tidak akan melawan perintahmu. Lupakan saja. Setelah dilihat lebih dekat, tidak ada yang istimewa. Ini tentang orang yang memakai pakaian itu, bukan tentang siapa yang memakai pakaian dengan baik. Gubernur, pelayan ini cukup unik. Silakan sajikan tehnya. Mengapa pelayan ini begitu serbo? Tidak bisa menuang teh dengan benar. Tuan, silakan cari seseorang yang lebih cerdas untuk melayani. Oh, aku hampir melewatkannya. Pelayan sedang libur hari ini. Aku akan meminta Letnan Lee untuk datang. Hih? Apakah kamu masih belum puas? Atau apakah kamu mempertimbangkan ide-ide baru untuk mengejekku?
pertemuan hari ini denganmu cukup mendadak. Belakangan ini, hubunganmu menjadi buah bibir di kota. Aku tidak yakin mengapa Tuan Zhao mengatur pertemuan ini. Tapi melihat istrimu hari ini, menunjukkan padaku bahwa dia itu spesial. Itu menjawab pertanyaanku. Aku memperlakukanmu seperti ini. Apakah kamu tidak marah? Aku sangat tidak suka pernikahan keluarga yang jatuh ini. Aku punya seseorang yang kusukai. Tapi lain kali kamu butuh properti, kamu bisa menghubungiku. Memberikanku kepada orang lain. Hian berlari. Oh, apakah itu benar-benar tidak berarti bagimu? Bukumu dibuang. Aku membelikanmu yang baru. Zheng, apakah kita seperti liontin ini? Bahkan jika disatukan, bekasnya akan selalu ada. Anehnya, aku menghancurkan kupu-kupu ini dengan tanganku sendiri, dan aku lebih menyesalinya daripada apapun. Halo? Mingan? Ketemu di studio besok. Masuk. Gubernur. Ini kunci untuk bangunan tambahan. Tang selalu menginginkan sebuah rumah. Aku akhirnya bisa memberikannya satu. Gubernur, Anda benar-benar menghargai dedikasi. Tang adalah satu-satunya keluargaku di bumi ini. Aku juga percaya ke Capital Langit. Karena memberiku seorang saudara yang murni dan baik hati. Semoga dia tetap murni dan baik. Apapun yang dia alami. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapannya? Untuk besok? Tenang saja. Semuanya sudah diatur. Bagus. Jangan keras-keras suaramu. Tinggalkan Anran sendiri. Ya, kamu bisa pergi. Kakak. Kapan kita bisa punya tempat sendiri? Kita pasti bisa. Ibu. Akhirnya aku menemukan kakakku. Aku juga menemukan Anran. Aku akan berusaha memberinya rumah yang nyata. Tang. Kunci bangunan tambahan. Kamu satu-satunya pemiliknya. Aku akan menjemputmu besok. Jangan tolak aku. Baik. Ingatlah. Aku ingin sebuah rumah. Tang. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah kamu hanya ingin tinggal di teater ini? Dan tetap di sini tanpa menjelajahi dunia? Apa bedanya? Di panggung kecil ini, aku bisa menyanyikan kesedihan dunia dan perpisahan. Ada satu hal yang menghentikan waktu.
dan mencatat keberadaan kita. Apa itu? Masuk. Datang. Tang. Apa ini? Ini kamera. Sejak kita bertemu kembali, kita belum berfoto. Ayo kita foto. Ayo naik panggung, ayo. Sebagai kenangan, aku tidak akan kembali setelah ini. Baik. Tang. Ini ulang tahun Anran, aku harus pergi. Kurasa itu tidak perlu. Nona Hi seharusnya punya orang lain yang menemani. Mungkinkah itu Chu Ming'an lagi?